Hai, saya Cempen dan hari ini kita akan membahas apa sih keuntungan investasi emas. Silakan dicek video ini berikut ini. Keuntungan dari investasi emas untuk sekarang ini. Jadi kalau emas itu mempunyai nilai yang sangat berharga di suatu saat nanti. Kenapa? Karena setiap grafik emas pasti selalu menaik ke atas. Nah, ini contohnya. Jadi setiap tahun pasti nilai nilai emas itu selalu meningkat setiap tahunnya. 20% sampai 30%. Nah, jadi kita lihat dari tanggal 31 tahun lalu, 2019, harga masuk sekitar 771.000. Nah, setelah sekian lama memasuki awal tahun 2020, emas mulai meningkat. Di bulan Januari masih biasa-biasa saja. Ketika ada virus corona atau COVID-19, jadi karena investor takut investasinya yang taruh di saham beresiko dan melihat kondisi yang kita saat sekarang ini, maka semua pasti pindah ke investasi emas. Maka terjadilah bulan Februari meningkat cukup signifikan. Nah, kita lihat nih, di bulan Februari itu 788, terus meningkat sampai di akhir bulan Februari. Nah, menjadi 825. Nah, itu baru di bulan Februari. Nah, masuk ke bulan Maret, harga emas mengalami penurunan. Tetapi setelah itu dia mulai naik cukup tajam ya. Nih, dia naik 831 di tanggal 4, lalu tanggal 5 dia naik terus sampai tanggal nih ya tertingginya tanggal 9. Nah, tanggal 9 itu emas menembus angka rekor baru 860.000. Nah, tetapi pada tanggal 11 dia mengalami penurunan jadi 848. Dia turun terus sampai tanggal 13 dia turun ya, jadi 821.000. Nah, setelah kita lihat di tanggal di tanggal 16 ya 16 itu naik jadi 828.000, terus turun lagi menjadi 810.000 di tanggal 17. Nah, mulai dari tanggal 18, virus corona yang menyerang di Indonesia semakin tajam. Atau maksud saya jadi isu virus corona menyampai mungkin sudah 1.000-an ya. Maka investor di Indonesia mulai merasa khawatir dengan kondisi saat itu. Jadi emas yang harganya tanggal 18 835 awalnya turun di tanggal 19 menjadi 823.000. Nah, tiba-tiba tanggal 20 naik terus 83.000. Nah, di tanggal 20 naik sebesar 868.000, terus meningkat pada di bulan Maret menjadi 879.000 di tanggal 21. Nah, turun lagi menjadi 870 di tanggal 23. Tiba-tiba besoknya naik terus sampai rekor tanggal 24 menjadi 928.000. Jadi terus naik, naik turun, naik sampai angka tertinggi yang pernah dicatat pada tahun ini sebesar 972.000 per gram. Tetapi ini hanya berlaku untuk 1 gram. Setiap 1 sampai 100, harga emas itu selalu turun
nilai per gramnya karena biaya pembuatan percetakan. Itu harga belum termasuk ongkos. Nah, di bulan April uh, dia mulai naik turun, tapi tetap stabil di angka 900 sampai di bulan Mei juga sama, masih di angka 900. Dan pada suatu hari tanggal bulan Juni mulai diam turun terus menjadi 876, paling terendah di bulan Juni. Dan tiba-tiba karena investor udah mulai melihat ekonomi Indonesia mulai buka atau new normal, maka menjadi naik terus, naik dan naik. Kenapa? Seharusnya investor tuh tetap mempercayakan emas sebagai investasi paling aman. Kenapa? Karena emas itu tidak inflasinya tidak berlaku. Maksudnya inflasi itu tidak begitu pengaruh besar terhadap nilai emas. Jadi kenapa orang memilih investasi emas? Karena nilai emas tidak mempengaruhi oleh inflasi suatu negara. Akan tetapi dia akan mempengaruhi harga beli atau pembelian setiap harga emas dunia dan dolar, kurs dolar yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya akan menjelaskan setiap gram itu mempunyai nilai yang sangat berbeda. Kita kalkulasikan. Ini saya akan ini lihat nih. Jadi ini adalah logam mulia yang dijual oleh PT Atam atau logam mulia. Jadi tiap 1 gram tuh 1 gram itu dinilai dengan harga 912.000 dan 2 gram seharga 1.764.000. 3 gram segini, 5 gram segini, 10 gram segini, 25, 50, 100 gram dengan harga segini. Jadi dibanding ini belum termasuk pajak. Nah, jika kita memiliki NPWP, maka akan dikenakan pajak 0,45%. Tetapi kalau kita non NPWP atau kita nggak punya NPWP, berarti pajak akan dihitung 0,9%. Dan setiap ini akan berlaku setiap di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita akan beralih ke pengadaian. Nah, pengadaian itu berbeda dengan Atam. Pengadaian itu sedikit lebih mahal karena ada biaya tambahan seperti ongkos dan pajak. Nah, kita lihat. Jadi ini harga 1 gram di angka 928.000 dan 2 gramnya 183.7, lebih mahal daripada tadi. 3 gramnya 245.000, lebih mahal lagi. 5 gramnya 4.562.000, lebih mahal. 10 gramnya 9.078.000, lebih mahal lagi. Dan 25, 5 dan 100, dan 100-nya itu nembus angka 90.313.000. Saya tidak mengerti kenapa emas ini begitu mahal, tapi mungkin biaya seperti ongkos, pajak dan lain-lain menjadikan harga penggadaian sedikit lebih mahal daripada kita beli di logam mulia Atam atau butik Atam. Nah, jadi saya akan menjelaskan kita lebih baik beli emas di pengadaian PT Atam atau butik ALM atau toko emas. Nah, toko emas itu agak sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda itu maksudnya emas di toko emas itu lebih murah, kadang lebih mahal, tergantung harga pasaran. Nah, pasaran setiap di toko emas itu lebih cenderung murah, tapi ada ongkosnya, menjadi harganya agak sedikit seimbang untuk menutupi. Tapi untuk
itu saya akan menjelaskan sedikit perbedaan setiap pembelian. Nah, di logam pembelian di logam mulia. Jadi ini saya akan menjelaskan nih. Ini salah satu yang saya sudah buat dan simulasi buybacknya juga ada. Jadi ini, nah setiap ini sudah di harga sudah sesuai hari ini ya, tanggal 27 bulan 6 2020. Jadi harga emas hari ini misalnya 486.000 itu untuk harga setengah gram. Kemudian karena saya penjual, maka saya akan mengikuti dengan pajak 0,45%. Jadi perkalian seharusnya 48.448.187. Nah, tapi karena ada pembulatan menjadi 488.000. Nah, dan kita lihat jadi 916.000, 177 1.000, 263.2, 4.359.000, 8.653, 22.512, 47.337.000, 85.796. Jadi saya asumsi bahwa pajak yang diberikan akan dibulatkan oleh PT Atam dengan angka 53 di angka terakhir sebelum koma. Nah, yang kita lihat logam mulia yang di pasaran jauh lebih murah. Kenapa? Karena hasil dari jual beli dan lain-lain. Misalnya di harga setengah gram sekitar 478 dan 1 gram 906.500 dan 2 gram di harga 1.768.000 dan 3 gram di harga 2.629.500 dan sekiannya akan lebih murah. Sedangkan pegadaian pegadaian itu harganya jauh lebih tinggi dibanding PT Atap. Misalnya setengah gram 497, 1 gram dikenakan 928.000, 2 gram 1837, 3 gram 2745, 5 gram 4562, 10 gram 978, saya ralat 9.078.000, 25 gramnya 22.679.000, 50 gram 45.296.000 dan 100 gram 90.313.000. Jadi saya akan kumulasi, jadi perbedaan harga yang cukup jauh ya dari logam mulia butik Atam. Harga pasaran lebih murah dibanding Atam, tapi pegadaian jauh lebih mahal. Bahkan kita bisa lihat 50 juta bisa kita lihat itu bisa selisih hampir 2 juta dan 100 gram itu bisa selisih hampir 4 juta. Nah, jadi saya akan menjelaskan lebih baik kita beli emas di mana? Pegadaian, toko emas atau di butik LM. Jadi untuk pilihan tersebut cukup relatif ya. Misalnya Anda dekat di butik LM, maka mungkin kalian akan membeli ke logam mulia Atam. Cuma ketika kalian mungkin jaraknya jauh dari rumah untuk datang ke PT Atam atau butik LM, maka pilihan yang terbaik kalau tidak toko emas biasa dijual di online. Nah, atau tidak biasanya orang pegadaian juga ada yang beli emas. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita beli emas di pegadaian itu jauh lebih mahal dibanding kita harus beli di LM Atam atau toko emas. Jadi dari sini kita jelas bahwa pegadaian itu jauh lebih mahal karena ada biaya tambahan seperti ongkos dan berbagai macam lainnya yang saya tidak tahu, mungkin pajak atau ongkos. Nah, ini kadang lihat kita
lebih untuk kalau misalnya beli emas tuh lebih murah di toko emas saja. Kenapa? Menurut saya karena kita dapat emas yang sama, model yang sama, kualitas yang sama, dan asli yang sama. Kita itu dapat harga yang termurah daripada kita harus jauh-jauh beli, memakan ongkos dan lainnya, daripada kita harus datang ke LM, kita ngantri jauh, dan saya pernah merasakan ngantri itu panjang sekali. Jadi lebih baik kita beli di toko emas karena kenapa? Harga pasti di bawah dari harga pasar atam atau lebih dikit mungkin, tapi karena ada ongkos mungkin itu masih sewajarnya daripada kita harus ngantri panjang di LM butik PT Atam. Kalau misalnya saya saran, lebih baik kita beli di toko emas atau di Atam. Kalau misalnya kita beli di Pegadaian jauh lebih mahal. Nah, lalu saya akan kasih lihat buyback ya. Buyback di PT Atom tuh jauh lebih kecil ya. Jadi misalnya hari ini di angka 807.000. Nah, 807.000 itu udah belum termasuk pajak, ada potongan pajak lagi. Jadi potok pajak akan dikenakan mulai dari 25 gram. Jadi misalnya setengah gram itu 807.000, nah 1 gramnya jadi 435.000, jadi 1 gramnya 907.000. Nah, harga ini yang akan dibeli oleh Atam terhadap emas yang kita jual ke dia. Sedangkan kalau misalnya kita lihat 25 gram itu udah kena potong 302.000. Nah, kita bisa lihat angka yang kita jual menjadi kepotong begitu banyak, dan 39, dan jadi 79.490. Nah, kita bisa rugi. Kalau misalnya kita beli pengadaan, kita bisa rugi 10 juta ya. Kalau misalnya kita jual di pasaran agak berbeda dikit. Kenapa? Dia jauh lebih tinggi dibanding kita harus jual di Atam. Nah, buyback yang kita di toko emas hari ini ya, saya hitung hari ini adalah 822.000. Nah, harga ini lebih tinggi dibanding PT Atam. Jadi PT Atam jauh lebih murah soal untuk dijualnya. Bahkan misalnya orang menjual lebih dari 25 gram akan dikenakan pajak. Nah, walaupun harga itu termasuk lumayan loh. Jadi lebih baik kalau misalnya kita jual emas, lebih baik kita jual di toko emas karena simulasi buybacknya lebih tinggi dan tidak dikenakan pajak. Nah, kita lihat angka di 100 gram ada perbedaan sangat jauh ya. Buyback logam ngepres baru yang PT Atom menjadi 79,4 juta, 79 ralat 79.490.000, dan 100 gramnya yang di pasaran toko emas itu 8.282.200. Kalau untuk Pegadaian saya belum ketemu ya untuk pembelian buybacknya. Mungkin akan jauh lebih murah atau mungkin sama seperti PT Atam. Nah, dari sini kesimpulannya bahwa lebih baik beli emas di mana? Menurut saya itu tergantung kalian sendiri. Kalau kalian jauh dari toko emas, misalnya yang paling dekat Pegadaian, ya sudah beli di tempat Pegadaian. Cuma jika ada toko emas yang menjual logam mulia, lebih baik Anda membeli di toko emas. Kenapa? Harga lebih murah, buyback juga lebih tinggi dibanding PT Atam. Tapi kalian jika ingin membeli dengan, misalnya saya sendiri itu penjual dagang toko emas, dan saya penjual online juga, kadang kebutuhan untuk membeli emas itu lebih banyak. Jadi mau nggak mau saya harus ke PT Atam. Um,
dengan harga grosir, membeli 1 box 2 box begitulah. Jadi lebih baik membeli langsung di toko emas, karena kalau PT Atom kita beli tidak langsung kita bisa ambil. Nah, biasanya yang kita bisa ambil tuh pas besoknya baru kita bisa ambil emas yang kita beli, dan itu belum sama ngantrinya dan jauh panjang. Jadi kesimpulannya, semua itu tergantung kitanya sendiri mau beli emas itu di mana. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan lainnya, dan semoga video ini sangat bermanfaat. Thanks for watching, dan terima kasih.